Halo, selamat datang di video ini. Hampir semua aspek kehidupan kita tidak bisa lepas dari internet. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Handas Dadang Sumarna, SHMH, selaku pembina mata kuliah dalam hukum telematika. Dan saya mewakili kelompok 1 dengan 4 anggota, yaitu saya sendiri, Andika Septian Nazar, dan kepada Bapak Dr. Handas Dadang Sumarna, SHMH, serta rekan-rekan yang menyaksikan video kami kali ini. Selamat menyaksikan video kami. Dari media e-commerce, media sosial, hingga komunikasi pribadi, namun kemudahan berinteraksi di dunia maya seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Salah satunya adalah pelecehan online. Pelecehan online bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan dimana saja. Hampir selalu menyisakan dampak yang besar bagi korbannya. Dan pelecehan pun tidak selalu ada di dalam online, tapi bisa juga secara langsung. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa pelecehan online ini tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga masalah hukum? Masalah hukum apa yang diatur oleh Indonesia? Di dalam Indonesia ada beberapa undang-undang yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi korban pelecehan online. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana hukum di Indonesia mengatur hal ini. Salah satu yang perlu kita ingat adalah bahwa dunia maya bukanlah dunia yang bebas dari hukum. Hanya tindakan pelecehan online juga tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak ekosistem digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga etika dan sikap saling menghormati dalam bermedia sosial atau berinteraksi di dunia maya. Jika kita menjadi korban pelecehan online, penting untuk melapor, untuk mencari dukungan, dan jangan takut untuk berbicara serta mencari pelindungan hukum. Sedangkan bagi kita, mari menjadi pengguna internet yang bijak, bertanggung jawab, serta mendukung orang lain untuk melakukan hal yang sama. Satu kata dari saya, kita bisa menciptakan ruang digital yang aman bagi semua kalangan. Terima kasih telah menyaksikan interupsi dari saya. Mari kita melawan pelecehan online bersama-sama. Terima kasih. Ya, sungguh menarik dari pemaparan rekan kami, dan saya akan lanjutkan kembali untuk pemaparan berikutnya dengan nama saya Hari Prasetyo dengan Fakultas Hukum. Definisi pelecehan online sangatlah meluas, mulai dari perlindungan cyber, pencemaran nama baik, hingga penyebaran konten pribadi tanpa izin. Pelecehan online bisa sangat merusak fisiologi seseorang dengan dampak seringkali berlanjut kehidupan nyata. Dan korban pelecehan online, pencemaran bahkan berujung pada tindak kekerasan fisik atau bunuh diri. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya untuk itu kita harus menjaga betul tentang perlindungan ini. Dari video yang berikut tadi kita sudah lihat
beberapa bentuk pelecehan yang sering terjadi di dunia nyata, antara lain penyebaran fitnah atau hoax. Apa sih itu? Penyebaran informasi palsu atau merusak properti seorang. Jadi itu sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian hingga pembulian di dunia nyata. Haters speech atau bisa diucapkan kebencian yang memasar individu atau kelompok tertentu, dan penyebaran gambar atau video pribadi tanpa izin. Nah, ini untuk teman-teman juga berbahaya. Tanpa izin kita bisa juga kena dengan pelecehan tersebut atau kekerasan. Perundungan cyber termasuk ancaman dan penghinaan platform digital. Nah, jadi untuk semuanya itu sangatlah berbahaya. Kita untuklah menjaga kita masing-masing. Oke, baik. Terima kasih untuk pemantik materi yang kedua. Saya sebagai pemantik materi yang ketiga ingin melanjutkan. Sebelum melanjutkan pemantik materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abu Romal. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Nah, jadi teman-teman, di Indonesia tindakan pelecehan online diatur oleh berbagai undang-undang. Salah satunya yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Undang-Undang ITE, memberikan dasar hukum terkait penggunaan media elektronik termasuk sosial, pencemaran nama baik, penghinaan, dan perundangan. Di dalam Undang-Undang ITE ada beberapa pasal yang mengatur tindak pelecehan online, antara lain ada di pasal 27 ayat 3 yang melarang setiap orang untuk menyebarkan informasi yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nah, kawan-kawan, ada di pasal 28 yaitu di ayat 2 yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang terakhir yaitu di pasal 45 mengatur sanksi bagi pelaku pelecehan online yang dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 6 tahun atau denda 1 miliar. Oke, itu saja dari pemantik 3. Baik, saya Hana Azahra ingin melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Jika Anda tahu, seseorang yang Anda kenal menjadi korban pelecehan online, penting untuk tahu bahwa ada perlindungan hukum yang tersedia. Tidak hanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga melalui mekanisme pelaporan yang dapat diakses dengan mudah. Untuk melaporkan pelecehan online, korban dapat mengakses platform pelaporan yang disediakan oleh penyedia layanan digital, seperti media sosial atau aplikasi pesan instan. Di sisi lain, jika korban merasa dirugikan, mereka juga bisa melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib melalui kepolisian. Pelaku pelecehan online dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hukuman bisa berupa pidana penjara atau dengan denda yang cukup besar. Namun, selain itu, pelaku juga bisa dikenakan tuntutan ganti rugi oleh korban. Selesai. Setiap orang berhak merasa aman dan dihargai, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pelecehan online bukan hanya merusak, tapi juga bisa meninggalkan dampak mendalam. Jangan diam, lawan pelecehan dengan saling mendukung, melaporkan, berkomunikasi dengan bijak, dan mari kita ciptakan tanggung jawab yang lebih aman dalam ruang digital dan penuh rasa hormat, empati untuk semua. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami pelecehan online, segera cari dukungan. Kita semua punya peran dalam menjaga dunia maya.
tetap aman. Saya sebagai pemapar materi izin pamit, undur diri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.